Baiklah, pada tutorial hari ini saya akan menyampaikan tutorial untuk membuat gancap atau membuat penjadwalan yang biasanya kita gunakan menggunakan Excel ya. Di sini saya sudah ada studi kasus yang mana sudah saya ketik untuk membuat video ini. Ada nama proyek pembangunan pagar rumah ya dengan durasi bagian nanti kita akan cari. Ini supaya rapi, saya akan coba perbaiki dulu dengan cara seperti ini ya. Oke. Saya kasih blok, saya kasih garis, ini saya kasih tebal warnanya, saya kasih warna yang berbeda. Yang ini juga sama, saya kasih garis, ini saya rapikan dulu. Oke. Kemudian ini saya kasih warna juga, kasih tebal. Ya. Nah, kemudian di sini saya akan menentukan tanggal mulainya pekerjaan kita, ya. Misalkan pekerjaan pembersihan lahan dimulai pada bulan 9 tanggal 1 tahun 2022. Nah, ingat ya kalau sorry. Nah, ini artinya tanggal 1 September 2022. Kemudian kita masukkan di tanggal selesainya rumus seperti ini sama dengan tanggal mulai ditambah durasi ya. Kemudian dikurangi satu. Nah, kenapa dikurangi satu? Karena kita lihat ya, jika ada pekerjaan yang dimulai tanggal 1 selama 2 hari, harusnya kan memang selesainya tanggal 2. Ya. Jadi, hitungannya begini. Tanggal 1 dimulai, ya, 1 hari, tanggal 2 berarti 2 hari. Nah, berarti ini menunjukkan harinya 2. Nah, kemudian untuk predecessor atau hubungan ketergantungan, kita misalkan pekerjaan pulang dan yang lainnya ini berurutan ya. Jadi baru bisa dikerjakan kalau pekerjaan atasnya selesai. Nah, misalkan pekerjaan pulang ini berarti nunggu selesainya pekerjaan pembersihan lahan. Nah, rumusnya saya pakai seperti ini. Tanggal selesainya pembersihan lahan saya tambahkan 1 hari. Nah, sehingga dia mulainya tanggal 3. Nah, yang di sini rumusnya sama kayak yang di atas. Nah, supaya cepat saya tunjukkan ada rumus baru yaitu kontrol D ya, kontrol delta. Jadi kontrol delta itu fungsinya adalah mengcopy rumus yang ada di atasnya. Nah ini ya. Sehingga kalau saya cek rumusnya, lihat tanggal mulai ditambah durasi dikurangi 1. Nah, mirip dengan yang tadi. Nah, kalau mau copy juga untuk ke bawah, kita blok seperti ini, kita klik kontrol delta lagi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, rumus ini kurang lebih sama dengan ketika kita ngeblok, kemudian kita drag seperti ini. Ya, mirip-mirip lah. Ya. Tapi itu untuk skill Anda semua supaya ada inovasi lah, pengetahuan baru. Nah, kemudian berikutnya adalah saya akan menentukan tanggal kalender di sini ya, di tabel ini, di baris ini ya, dengan cara ini kalender mulainya saya klik enter, nah sehingga bentuknya seperti ini. Nah, supaya tampilannya agak rapi ya, ini saya agak turunkan, terus saya balik hurufnya seperti ini. Nah, ini terus saya rapikan. Nah, kalender berikutnya adalah hari setelah hari ini, tanggal 1 maksudnya, kalau tanggal 1 tambahkan 1. Sehingga nanti keluar tanggal 2 di sini. Nah, tanggal 2 ya. Nah, ini jangan lupa kita balik juga seperti ini, klik 2 kali. Nah, supaya ini berurutan, nah ini kita dot saja ke kanan terus ya. Sehingga dia akan terus berurutan. Nah, mengikuti rumus yang ada sebelumnya. Nah, bagaimana untuk merapikan grafik ini? Nah, kita cukup blok saja dari sini ke sini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, sehingga dia rapi. Nah, setelah sudah, ini kita kasih warna, kita bold, kita kasih agak tengah, ya. Kemudian ini kita blok, kita buatkan garis seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ngapain? Nah,
Langkah selanjutnya adalah kita, kalau normalnya orang yang membuat gancat atau penjadwalan, biasanya ini lihat tanggal mulai dan selesainya kemudian dikasih warna sendiri ya. Nah, biasanya seperti ini ya, dikasih warna tanggal 3 berarti ini di sini sampai tanggal 6 ya kan. Nah, ini kelemahannya apa? Ini kalau misalnya ada pekerjaan yang molor misalnya menjadi 3 hari, ini kita harus merubah grafik secara keseluruhan. Nah, tujuan kita adalah merubah supaya dia berubah secara otomatis. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik rumus if di sini. Nah, kemudian buka kurung. Nah, di sini saya akan menggunakan logika if jika ada dua rumus ya. Jadi saya menggunakan N. Nah, N itu untuk dua logik. Ya, N, buka kurung, saya klik kalender tanggal 1 September yang ada di atas. Saya klik lebih dari sama dengan tanggal mulainya. Kemudian saya kasih tanda koma. Logika kedua adalah jika ini ya kurang dari, ya klik kurang dari sama dengan tanggal selesai, ya, maka saya tutup kurung dulu. Nah, kemudian saya kasih koma. Ya. Value if true. Nah, apa yang akan kita lakukan jika hasil dari kalender itu, ini ya, kalender ini di antara nilai ini, apa yang akan terjadi? Nah, saya ingin menunjukkan nilai X di sini, misalkan. Nah, saya kasih X tentang petik 2 lagi, kemudian saya kasih tanda koma, value is if false. Nah, nilai jika tidak memenuhi kriteria itu apa? Nah, misalkan 0 ya, tidak ada isinya, tidak muncul X-nya, maka saya ketik petik 2 kali, kemudian saya kasih tutup kurung, menandakan bahwa rumusnya sudah selesai, kemudian kita enter. Maka akan muncul tanda X. Tanda X ini menunjukkan bahwa grafik atau kolom ini akan memunculkan X jika tentang nilai yang ada di sini itu di antara tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, itu maksud rumus yang saya tunjukkan tadi. Nah, supaya ini bisa di-copy ke sel yang lain atau kolom-kolom yang lain, maka kita harus mengunci beberapa data di sini ya. Yang pertama saya kunci adalah uh, uh, yang bagian F uh, ini ya, baris 4 ini ya. Nah, baris keempat ini saya kunci ya. Saya kasih dolar ya, kasih dolar, ini bisa saya kasih dolar. Nah, kemudian yang saya kunci lagi yang lain yang mana? Yang ini ya. Yang D sama E. Nah, D ini saya kunci, kemudian E-nya juga saya kunci. Oke, sorry. Bukan pakai dan ya, pakai dolar ya. Saya salah pencet. Oke, enter. Oh, maaf, masih pakai dan. Dolar. Nah, oke. Ini sudah. Jadi rumusnya seperti ini ya. Diperhatikan baik-baik. Saya akan mengunci kolom 4 di sini supaya apa? Ketika rumus ini saya drag, seluruhnya rumus yang ada di sini itu terkunci ke row atau baris nomor 4. Nah, untuk rumus yang saya kunci delta ini, tujuannya adalah agar rumusnya tetap di baris D, tapi dia bisa turun ke bawah. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jika saya drag datanya, ini saya drag ke bawah. Nah, seperti ini ya. Maka secara otomatis akan muncul tanda X yang menyesuaikan tanggal kalender mulai dan selesai. Lihat ini ya. Nah, ini tanggal 3, mulainya tanggal 3, selesainya tanggal 6, ya, sama persis. Nah, tapi kan kalau kita bikin jadwal kan tidak berbentuk X seperti ini ya. Nah, untuk mengubahnya, cukup dengan cara kita klik, kita blok seperti ini ya, seluruh tabel yang akan kita ini. Kita klik conditional formatting, highlight cell rule,
kemudian pilih yang equal to. Ya, di sini cari yang equal to X. Kita tadi kasih tanda X. Nah, sehingga warnanya seperti ini ya. Kemudian jika ingin merubah, kita klik custom format misalkan. Nah, misalnya fill-nya nanti saya kasih warna hijau ya, misalkan atau merah lah ya, merah biar kelihatan ya. Kemudian font-nya supaya X ini hilang, maka harus dikasih warna yang sama. Nah, warna merah juga. Sehingga kalau saya klik OK, nah dia secara otomatis berubah warna menjadi merah. Nah, apa keunggulannya dari grafik dengan rumus yang saya sampaikan ini? Jika durasi ini molor menjadi 3 hari, maka dia akan secara otomatis bergeser. Ya. Nah, pekerjaan yang lain juga sama. Jika urutan pasir awalnya 1 menjadi 2, kita lihat, nah, dia bergeser ya secara otomatis menjadi 5 lah misalkan. Nah, semuanya akan bergeser. Oke. Nah, jika ini masih kurang, ini kita bisa teruskan grafiknya ya. Kita bikin grafiknya terus, kemudian rumusnya ini kita bisa drag terus sampai uh, nah, semuanya muncul seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk tutorialnya, sehingga di sini jika waktu-waktu tanggal mulainya berubah menjadi tanggal misalkan tanggal bulan 10 bulan 2 ya, eh apa tanggal 2 bulan 10 2022. Nah, ini sudah berubah. Nah, dia udah ngeling nih di atasnya karena saya sudah jalinkan rumus yang di atas tadi. Kemudian untuk rekap bagaimana? Untuk rekap, tanggal mulai proyek kita klik sama dengan klik yang namanya min. Ya. Jadi dia akan mencari yang paling kecil di antara data mulai. Ya. Nah, saya enter. Sementara tanggal selesai proyek adalah nilai paling besar ya, atau max dari uh, kalender selesai ini, tanggal selesai. Nah, sementara durasi proyek adalah pengurangan dari tanggal selesai dengan tanggal mulai proyek. Ya. Nah, jadi durasi proyek adalah 21 hari. Nah, jadi kalau ini tanggal 10 bulan tanggal 1 bulan 10 tahun 2022, nah dia akan seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, sorry, ini nanti harusnya ditambah dengan 1. Ya. Kenapa? Karena tanggal 1 kan dihitung tuh, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 22. Berarti kan 22 hari berarti ini. Oke, demikianlah tutorial untuk membuat gancat yang cepat di Excel tanpa perlu mengubah secara manual. Oke, terima kasih.